Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok yang beranggotakan Saiful Bari, Muhammad Ega Musin, dan Helmi Ananda Utama ingin mempresentasikan hasil diskusi kami terkait review jurnal pada tugas manajemen pemasaran 2. Yang pertama, tujuan dari penelitian artikel tersebut yaitu adalah untuk menyelidiki kontribusi aktivitas pemasaran promosi, permintaan historis, dan faktor lainnya untuk memprediksi dan mengembangkan kerangka kerja berbasis klasifikasi Fuji yang didorong oleh Big Data yang juga disebut peramalan berbasis permintaan, yang dapat membentuk, merasakan, dan menanggapi permintaan pelanggan yang sesungguhnya. Lalu masalah di dalam artikel tersebut yaitu ada pada sebagian sistem peramalan permintaan yang menawarkan wawasan yang terbatas pada produsen dikarenakan sistem tersebut gagal menangkap tren pasar kontemporer, musiman produk, dan dampak peramalan terhadap besarnya efek bullwhip. Sehingga ini tentunya menjadi masalah bagi produsen di dalam aktivitas produksi untuk memenuhi kebutuhan konsumen di masa depan. Lalu, tiga insight dalam artikel tersebut. Yang pertama, penelitian ini merupakan yang pertama dalam menyelidiki kontribusi aktivitas pemasaran, promosi, permintaan historis, dan faktor lainnya. Juga mengembangkan kerangka kerja Big Data untuk meningkatkan akurasi peramalan model deret waktu dengan menggunakan klasifikasi Fuji ANN. Yang kedua, penelitian ini menunjukkan bahwa model yang ini lebih baik daripada metode peramalan tradisional. Dalam rencana efektivitas pemasaran, opsi terbaik untuk memaksimalkan pendapatan dan ROI dari setiap sumber adalah melalui saluran pemasaran, efek penurunan iklan, dan dampak terhadap penjualan. Lalu yang ketiga, analisis menunjukkan bahwa kerangka kerja Big Data yang diusulkan menghasilkan peramalan lebih baik dengan menghubungkan permintaan dan data pasokan. Hal ini dapat digunakan untuk meminta efektivitas iklan dan mengalokasikan dan pemasaran secara optimal untuk hasil yang maksimal. Lalu akan disampaikan lagi oleh rekan saya. Kemudian selanjutnya adalah langkah peramalan permintaan berdasarkan Big Data Driven Framework for Demand Driven Forecasting. Yang pertama adalah penerjemahan permintaan. Terdiri dari penerjemahan permintaan aktual dan perkiraan permintaan menjadi informasi yang dapat digunakan dalam perencanaan pasokan. Untuk mencapai hal ini, informasi penjualan termasuk identitas kelompok produk, pendapatan, volume, dan jumlah campuran diteruskan ke basis dan lini produksi sisi penawaran dan perencanaan distribusi. Yang kedua, yaitu penginderaan permintaan. Mengacu pada penginderaan perilaku pembelian pelanggan atau secara lebih umum, perilaku pilihan pelanggan. Ruang lingkup penginderaan permintaan yaitu dari harga yang siap ia bayar oleh calon konsumen, kumpulan fitur baru, kumpulan produk baru, serta pada produk yang akan diminati oleh pelanggan. Kemudian yang nomor 3, pembentukan permintaan, yaitu proses di mana semua informasi yang tersedia dan dapat diakses atau data penginderaan yang masuk digunakan untuk mengembangkan rencana permintaan dan penawaran yang optimal, terorganisasi dengan baik dan mantap sehingga target penjualan dan profitabilitas dapat terpenuhi dan metrik kepuasan pelanggan terpenuhi. Kemudian keempat yaitu pergeseran permintaan, mengacu pada kemampuan untuk mempromosikan produk lain sebagai pengganti jika produk yang awalnya diminta tidak tersedia. Hal ini sangat berguna jika pola permintaan atau kapasitas pasokan berubah untuk mengarahkan pelanggan dari produk A ke produk B. Kemudian ini merupakan tabelnya, dimulai dari demand translation, kemudian demand sensing, demand shaping, demand shifting, hingga demand orchestration. Yang terakhir, kesimpulan. Peramalan yang akurat dan kombinasi yang tepat sangat penting untuk mendapatkan hasil yang tepat dan efisien. Pemilihan teknik peramalan di antara berbagai metode harus didasarkan pada beberapa hal, yaitu akurasi, keberuntungan, otomatisasi, dan kemampuan untuk mengelola kumpulan big data. Dengan mengintegrasikan machine learning dan analisis teknik lanjutan ke dalam peramalan permintaan tradisional, manajer dapat memperoleh akurasi yang lebih tinggi dan mencapai hal-hal yang sebelumnya sulit tercapai. Dengan kerangka kerja berbasis big data, manajer dapat mengoptimalkan persediaan, meningkatkan profitabilitas, dan membuat rencana penjualan berbasis suatu data khusus. Terima kasih, selanjutnya saya kembalikan ke Mas Saiful. Baik, mungkin cukup sekian hasil dari review jurnal dari kelompok kami. Atas kurang dan lebihnya kami memohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi